ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-masyahidin wal masyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang barakah ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan sebuah amalan yang mulia, salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh kebaikan kita, doa kita, zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam selalu tersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan siapapun yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak sesuai dengan aturan dan panduan syariatnya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang selalu memberikan kebaikan dan perhatian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tempat yang mulia di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan kepada para guru, para pendidik, para masyayikh yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga dan anak keturunannya. Ikhwafillah, pagi ini kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pagi yang barakah ini kita membaca pada halaman 115 dalam pembahasan atau kelanjutan pembahasan bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairah. Dalil yang kedua dari pembahasan bab yang merupakan bagian dari kesyirikan, beristighatha selain kepada Allah atau berdoa selain kepadanya. Kita sudah bahas bahwa tingkatan orang beristighatha atau berdoa pada selain Allah itu ada dua. Tingkatan orang yang beristighatha atau berdoa kepada selain Allah itu ada dua. Yang pertama adalah orang beristighatha di sisi kuburan, artinya berada di sisi kuburan sang mayit. Di sisi kuburan sang mayit. Yang kedua, berada jauh dari kuburan tersebut. Dalam pembahasan kita bahwa yang bagian dari kesyirikan di antaranya adalah beristighatha dan berdoa kepada si mayit. Posisi ini ya dibagi kepada dua bagian: berdoa atau beristighatha atau berdoa di tempat kuburan, dekat di samping kuburan. Atau yang kedua adalah dia berdoa jauh dari posisi kuburan tersebut. Nah, adapun bagian yang pertama di mana dia melakukan istighatsah atau berdoa di tempat kuburan, maka melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama adalah di antara kesalahan yang dilakukan oleh dia meminta hajat kepada si mayit. Nah, ini adalah sebuah kesyirikan. Meminta hajat kepada si mayit agar Allah berikan kelapangan hidup, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, minta kepada si mayit. Yang kedua, meyakini bahwa si mayit memiliki kemampuan untuk memberikan permohonan hajat yang dengan cara gaib. Nah, dia meyakini si mayit ini memiliki kemampuan untuk memberikan hajat, memberikan kebutuhannya dengan cara yang gaib, dengan cara yang gaib. Nah, ini yang kesalahan yang kedua. Nah, adapun orang yang melakukan istighatsah atau berdoa kepada si mayit dari tempat yang jauh, maka kesalahan yang dilakukannya dari pertama dan kedua ditambah kesalahan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa si mayit tersebut maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, tentu tidak benar. Si mayit maha mendengar dan maha mengetahui. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah,
di dalam bab istighatsah dan bab doa apa sangat penting. Karena banyak sekali kesyirikan-kesyirikan terjadi pada bagian doa ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bagaimana hukum ya, misalnya kita berdoa dengan yang masih hidup tetapi tidak berada di kita. Nah, meminta doa kepada orang yang hidup tetapi dia tidak hadir di tengah-tengah kita ya. Maka di sini ada beberapa kondisi. Meminta sesuatu yang apabila ya, hadir dia di tengah-tengahnya atau hadir di sampingnya bisa melakukannya. Ya, bisa melakukannya. Ya, bisa melakukannya. Ini berdoa dengan yang masih hidup tetapi gaib ya, tetapi gaib, dia tidak berada di sampingnya. Maka meminta atau beristighatsah pada selain pada beristighatsah meminta kepada mereka yang masih hidup tapi gaib ya, tapi gaib, maka kemudian meminta sesuatu yang apabila hadir di tengahnya dan dia mampu melakukan itu. Nah, ini tentu dan meyakini dia maha mendengar. Kalau dia meyakini maha mendengar, artinya kita di sini Pekanbaru, si fulan misalnya di Kalimantan, ya, meminta dan jika hadir dia mampu melakukan itu. Tapi kita kata ya fulan dan kita meyakini kalau kita panggil namanya itu dia mendengarkan. Maka ini termasuk kepada kesyirikan oleh para ulama. Dia tidak hadir di tengah-tengah kita, kemudian kita meyakini ya si fulan lepaskan hajat saya, berikan hajat saya dan seterusnya. Maka apabila dia mendengarkan, apabila dia meyakini bahwa ketika dipanggil itu dia mendengarkan, maka ini juga merupakan bagian daripada kesyirikan. Wa fillah rahimakumullah. Atau misalnya meminta kepada dia yang jika hadir pun dia tidak mampu untuk memberikannya. Contoh meminta misalnya keturunan ya, atau meminta agar Allah berikan kepadanya rezeki, atau meminta kesehatan badan. Meminta kepada mereka itu tidak boleh. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah ya, dan memudahkan urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, mari kita lanjutkan, ini sekadar untuk menambahkan apa ya yang terkait dengan istighatsah dan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat halaman 115. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Yunus ayat 107, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan firman Allah ini, wa qawlihi, firman Allah berfirman, ya wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mendatangkan mudarat kepadamu, maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkan mudarat itu kecuali siapa? Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untukmu sebuah kebaikan, fala radda li fadlih, dan tidak ada yang bisa menolak kebaikan itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, maka Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ayat yang kedua yang menjadi dalil daripada pembahasan bab ini. Maka kalau kita sudah tahu dari ayat ini ikhwafillah bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat melainkan Allah, dan tidak ada yang bisa pula menolak kebaikan ya melainkan Allah, atau tidak pula ada yang mampu mendatangkan kebaikan melainkan Dia. Untuk apa kita minta lagi kepada selain Allah? Untuk apa kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Kalau kita sudah jelas faham dengan ayat ini bahwa tidak ada yang bisa mengangkat ya segala kemudaratan melainkan Allah, dan tidak ada yang bisa ya menolak kebaikan melainkan Allah, terus untuk apa kita meminta kepada selain? Ini adalah
pelajaran mahal untuk kita bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memohon, meminta dan memberikan atau meyakini sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Baik, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wa ayyamsaska, artinya ay in yusibka, jika engkau ditimpa oleh musibah. Dalam kehidupan tidak ada orang yang tidak mengalami ujian, ya, tidak ada. Maka kemudian jika itu terjadi pada dirimu, ya, maka yakinlah bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan melainkan Allah. Artinya tajamkan, ya, pandangan kita pada perkara ini dan besarkan harapan kita kepada Allah. Allah yang maha mampu. Ya. Bidurrin artinya bifaqrin. Ujiannya berupa bisa kefakiran. Au maradin, bisa berupa sakit yang menimpa kita. Au ghairi dzalika min anwa'i dzur, atau yang lainnya berupa jenis-jenis ujian lainnya. Ya kan? Kesulitan hidup, kemudian kesehatan kita yang tidak stabil, ya, kemudian urusan kita yang tidak lancar, dan anak-anak yang memiliki masalah, keluarga yang tidak merasakan normalnya perjalanan itu, terusnya macam-macam urusan kita ini. Ya, yang paling kita takutkan adalah urusan kita diuji dari urusan agama kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian dalam urusan agama kita. Karena kalau ujian-ujian selain agama, ya bisa akibatnya hanya kehidupan dunia. Tapi kalau ujian agama kita, semakin jauh kita dari agama kita, semakin buruk kondisi diri kita dalam agama kita. Itu berakibat fatal dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW berlindung agar tidak Allah uji dia di dalam urusan agamanya. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku, ya, yang merugikan agamaku. Bayangkan, kita jaga agama kita agar baik-baik saja, agar, ya, dia berjalan sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kemudian ikhwafillah, apapun yang menimpa kalian, kata Allah, kefakiran, rasa sakit, ya, atau kesulitan dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk ujian, fala kashifal ay fala rafi'alah, tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, ya. Begitupun kata fala radda ay fala dafi'ah, tidak ada yang bisa menolak daripada kebaikan itu. Maka ikhwafillah, di dalam ayat yang barusan kita baca, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini apa? Yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu al-mutafarridu. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa dialah yang maha esa, al-mutafarrid, ya, bil mulk atau bil milk, dengan memiliki kerajaan atau dengan menguasai segala sesuatu, memiliki, wal qahar, ya, yang menaklukkan, wal ata, dialah yang memberi, wal man, dialah yang menghalangi, wad dur, memberikan mudarat, wan naf', atau mendatangkan manfaat. Semuanya di dalam kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, kesulitan, kemudahan, ya, kesenangan, nah semua itu dalam kuasa Allah Tabaraka wa taala. Duna masiwa, tidak ada yang lain. Lalu masuk akalkah seseorang ketika sudah mengetahui perkara ini, dia minta kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, meminta kepada jin, meminta kepada yang sudah meninggal dunia, meminta kepada wali fulan yang jauh, yang dia telah meninggal dunia? Dan ini adalah bagian dari fitnah, bagian daripada musibah yang menimpa umat ini, ikhwafillah. Dan inilah yang selalu digaungkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan permohonan kita hanya kepadanya, tidak meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, tidak meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwafillah, fayalzam min dhalika ay yakuna huwa al-mad'u wahdah, al-ma'budu wahdah, duna ghairihi.
Maka kalau kita sudah pahami bahwa Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang memberi dan melarang, maka Allah lah yang patut untuk kita minta, yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita berikan ibadah kita. Mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a fadlan min ayyamlikahuma li ghairihi. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka jauhkan segala sesuatu, ya, makhluk-makhluk yang lemah yang tidak memiliki kuasa atas dirinya, apalagi kuasa untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri tidak mampu dia, apalagi untuk orang lain, ya, apalagi untuk orang lain. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat yang kita baca dengan bab yang sedang dibahas, yaitu bab dari bagian dari kesyirikan beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan berkata, anna fiha bayan istihqaqillahi lil ibadah bidu'a wa nahwi. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa hanya Allah lah, ya, menjelaskan tentang hak Allah, ya, tentang hak Allah untuk diibadahi, haknya Allah untuk diibadahi, ya. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad, haqqullah 'alal ibad, Nabi mengatakan apa? Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Disembah Allah dan tidak boleh disyirikkan dia dengan yang lain. Tidak ada pesaing yang lain bagi Allah, tidak ada. Makhluk tidak ada. Ya, kita cukup memberikan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Sampai Nabi mengatakan, wa in kutilta aw hurikta, kalaupun engkau harus dimutilasi, kalaupun engkau harus dibakar, la tusyrik billah, jangan sekali-sekali engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara syirik, ini perkara yang besar dalam Islam. Kecilnya kesyirikan bagi orang itu, bagi yang tidak memiliki ilmu, yang tidak faham dengan kedudukan kesyirikan itu. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah asyirkul azim. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ikhwafillah, maka kemudian hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, dengan hanya Allah lah yang berhak untuk kita berikan ibadah kita dengan doa dan lain sebagainya. Wa anna du'a ghairihi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadur. Berdoa kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Meminta kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Ibadah tidak boleh kita minta, kita serahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ayat ini akan terus mengingatkan kita bagaimana Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kuat. Naam. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita baca? Yang pertama, ikhwafillah, wujubu ifradillahi tabaraka wa ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajib kita mengesahkan Allah dalam tauhidul uluhiyah, dalam tauhid ibadah, karena Allah esa di dalam tauhidur rububiyah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mencukupkan, Allah semua yang mengatur sirkulasi perjalanan, ya, semua alam ini. Matahari berjalan sesuai dengan porosnya, bulan, ya, kemudian berjalan, bintang-bintang juga demikian. Semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah dan ciptaan Allah. Karena Allah yang memiliki kuasa atas alam ini, maka kemudian Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Jelas ya? Makanya kalau hanya orang meyakini tauhid rububiyah, belum dikatakan dia muslim sebelum dia menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhidul uluhiyah, di mana ketika orang meyakini Allah sang pencipta, maka disitulah seharusnya dia menyerahkan seluruh ibadahnya kepada Allah.
Tidak boleh dicampur adukkan. Wajib kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Allah menciptakan kita, ya, sebagaimana sering diungkapkan sebagai contoh, ada seorang budak yang kemudian dibebaskan, diberikan, dicukupkan kebutuhan oleh tuannya, lalu dia berbakti kepada yang lain. Kira-kira perasaan tuannya gimana? Ya, tidak akan terima. Bagaimana sang Khalik yang menciptakan kita, yang mencukupkan kebutuhan kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan seluruh keinginan kita, lalu ibadah kita serahkan kepada yang lain. Ini perbuatan yang salah. Yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzih, ya, bahwa batal berdoa kepada selain Allah karena dia lemah. An-naf'in man da'ahu wa daf'idh dhurri anhu. Lemah dalam bab apa? Lemah dalam memberikan manfaat. Lemah di dalam menolak mudarat. Untuk dia sendiri saja tidak mampu. Padahal untuk orang lain. Masa kita minta kepada yang tidak mampu? Ya. Maka inilah subhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di saat Nabi kita SAW untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, bagaimana mungkin akan terurus segala urusan kita ini dengan Tuhan yang satu, sedangkan Tuhan yang banyak saja tidak mampu. Lagi-lagi ini logika Pak Yogi, ya, yang tidak bisa diterima. Ya. Maka sehingga ketika kita mendapatkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan para sahabat yang lain, di saat mereka melakukan sebuah safar di dalam kehidupan mereka, mereka apa? Membawa bekal secukupnya, mempersiapkan kebutuhan mereka selama perjalanan. Di antara yang mereka persiapkan adalah mereka membuat tuhan-tuhan mereka dari bahan adonan makanan mereka. Sehingga apa kata Umar? Apabila seluruh kebutuhan dan bekal yang kami butuhkan dalam safar itu habis, maka Tuhan pun kami makan. Coba, ini mereka dulu di zaman jahiliyah seperti itu. Di mana akal kita kalau seandainya kita yang melihat ada sebuah pohon besar lalu kita datang ke situ meminta kepada penghuni atau kepada pohon itu? Ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Ya, sekali berapapun dia hidup ketika hidup di dunia dulu, ya, sehebat apapun kedudukan di sisi Allah, wali dari wali-wali Allah ketika dulu di dunia, tapi ketika dia sudah meninggal dunia, boleh kita minta padanya? Tidak boleh. Kita tidak boleh minta kepada. Dengan kedudukan engkau di sisi Allah, wahai fulan, ya, dulu ketika engkau di dunia, dengan maqammu di sisi Allah, dengan kesalehanmu di sisi Allah, ya, tolong berikan saya keturunan, tolong mudahkan rezeki saya. Ini sebuah kesyirikan. Tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Maka ikhwafillah, ya, berdoa kepada, ya, yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada mereka, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apalagi dalam perkara-perkara gaib, maka ini tentu tidak dibenarkan. Yang ketiga, itsbatul masyiati lillahi subhanahu wa taala, yang menetapkan, ya, sifat, menetapkan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan al-masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan karunia itu kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki. Sifat menetapkan al-masyiah lillah, ya, kehendak, ya, keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya, ya, menentukan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam manusia ini ada orang-orang pilihan yang Allah angkat menjadi para nabi dan rasul. Dan ada juga tempat-tempat di muka bumi ini yang Allah pilih, seperti tempat yang mulia, Masjidil Haram, atau di Makkah Al-Mukarramah, atau tempat Masjid Nabawi di Madinah,
Al-Aqsa di Palestina, Allah jadikan tempat-tempat itu mulia. Nah, ini Allah berkehendak untuk itu. Ya, dan bahkan Allah jadikan waktu-waktu ya lebih mulia dari waktu yang lainnya. Seperti bulan Ramadan misalnya ya. Allah jadikan bulan Ramadan sebaik-baik bulan. Allah jadikan ya di dalam Ramadan bertaburan kebaikan dan ampunan, berbagai macam fasilitas ya kasih sayang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, menetapkan al-masyiah lillah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, itsbatu sifatil maghfirah wal rahmah lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalali. Kita menetapkan dua sifat, al-maghfirah yang maha pengampun, wal rahmah yang maha ya pengasih ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah azza wa jalla. Menetapkan ampunan bagi Allah, mengampuni dan menyayangi adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menetapkan itu, menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, bagaimana Nabi SAW menyebutkannya, bagaimana para sahabat meyakininya, dan bagaimana mereka para tabi'in dan tabi'in. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di dalam surat Yunus ayat 107 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita gambaran sekali lagi bahwa kalau kita sudah tahu Allah yang maha kuasa, yang maha memiliki segala sesuatu, maka kenapa kita harus mencari selain Allah berupa makhluk yang lemah seperti kita untuk kita sandarkan diri kita dan untuk minta kepadanya? Ini sebuah perbuatan yang menyalahi aturan syariat. Ya, minta kepada Allah, sandarkan segala sesuatu kepadanya, ya, besarkan harapan kita kepadanya. Jangan minta kepada yang sudah meninggal dunia, kepada ya kubur, kepada binatang-binatang, kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon, dan kepada penghuni-penghuni lembah, penghuni-penghuni ya jalan dan lain sebagainya. Karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah. Nah, ulama mengatakan bagaimana hukum memohon kepada si mayit untuk mendoakannya kepada Allah. Jadi bukan minta kepada si mayit, tapi memohon kepada si mayit, ya fulan, ya ilan, doakan saya di sisi Rabb agar Allah berikan kepada saya ya kemudahan, keturunan, rezeki yang lapang dan seterusnya. Maka di sini ada dua pembahasan para ulama. Ya, yang pertama meminta doa di sisi kuburan, ini sebuah kesyirikan, bahkan ini adalah bid'ah mungkara, sebuah perkara bid'ah yang mungkar. Yang kedua adalah meminta dari jauh dari kuburannya. Nah, ini adalah sebuah kesyirikan juga, yang dianggap dia wali, yang minta jauh dari kuburannya. Dan kemudian dia katakan meminta kepada si fulan, dan fulan itu meminta pula kepada Allah azza wa jalla. Ini sebagai menjadikan dia wasilah kepada Allah azza wa jalla. Maka ini tentu sebuah pelanggaran dalam agama kita. Inilah 4 faedah yang bisa kita ambil. Wajib menetapkan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, karena telah kita ketahui Allah esa dalam tauhid rububiyah. Kemudian salahnya ya permohonan yang kita mohonkan kepada selain Allah karena kelemahannya. Kemudian menetapkan masyiah bagi Allah dan menetapkan dua sifat maha pengampun dan maha penyayang, maha pengasih kepada hambanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga hari kita semakin lurus, semakin jelas, ya, semakin kuat diri kita bahwa yang menolak itu hanya Allah, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah. Apapunlah ya ujian, apapunlah serangan, apapun apapunlah bentuk kondisinya hari ini, kita tetap yakin Allah berkehendak kebaikan, memberikan kebaikan untuk kita dapat. Bahkan Nabi kita mengatakan, kalaupun seluruh orang berkumpul di muka bumi ini untuk mendatangkan mudarat kepadamu, tidak akan kamu dapatkan mudarat itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya pula, kalau mereka berkumpul seluruh bumi ini bersatu padu tolong menolong untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah berkehendak, ya, maka cukup mengatakan kun fayakun, udah jadi, maka jadilah dia. Udah, kalau begitu tenang hidup kita, Pak. Tidak ada yang bisa kita yang tidak ada yang membuat kita galau.
tenang hidup kita, serahkan urusan kita kepada Allah yang maha kuat dan maha segala-galanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bisa dipahami dengan baik dan benar dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Luruskan agama kita, bersihkan tauhid kita, jauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari segala perkara-perkara bid'ah dan para khurafat, perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.